itulah bukti kalau keluarga itu, ya seperti wawancara Mbak Nana, Najwa Shihab kepada kakaknya, Gibran, bahwa keluarga itu dari kecil memang nggak diajarin mencari literasi yang benar, literatur yang benar. Dia nggak bisa bedain antara nebeng sama minjem. Kembali di Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Saya langsung menuju ke Bang Roy Suryo. Bung Roy Suryo. Ya. Ini menurut Bung Roy, pertanyaannya sama. Ini muncul oleh netizen yang tiba-tiba memunculkan secara masif macam-macam nih. Ada jet pribadi, awalnya Mas Kaisang. Ya. Lalu kemudian muncul beberapa hari kemudian Mas Bobi. Lalu kemudian ada Fufu Fafa. Dan sebelum tadi misalnya ada Ketek dan lain sebagainya. Ini netizen. Kenapa Ketek iramanya beda? Gini. Biasa aja. Nggak biasa aja ini loh. muncul oleh netizen secara alami. Ya. Atau ada hal yang lain. Termasuk awalnya juga pertanyaan Mas Roy, kok tiba-tiba punya data lengkap? Oh, kalau data lengkap tuh dari dulu, Mas. Dan saya tidak pernah mau bicara kalau tidak ada data. Data jet pribadi nih? Oh iya. Oke, cerita dulu deh soal jet pribadi. Jadi kan hari ini kita dengarkan Mas Kaisang, itu apresiasi ya kepada Mas Kaisang ya. Karena datang untuk mengklarifikasi tanpa dipanggil oleh KPK. Tapi itulah bukti. Yang menyampaikan bahwa Mas Kaisang itu nebeng. Nebeng. Oke, silakan Mas Roy. Ya itulah bukti kalau keluarga itu, ya seperti wawancara Mbak Nana, Najwa Shihab kepada kakaknya, Gibran, bahwa keluarga itu dari kecil memang nggak diajarin mencari literasi yang benar, literatur yang benar. Dia nggak bisa bedain antara nebeng sama minjem. Oke. Iya kan? Sekarang tadi, contoh tadi yang saya sampaikan. Kalau ada seseorang punya motor, misalnya Mas Aiman punya motor, ya. Terus saya datang, Mas, aku aku mau naik motornya nih. Oh silahkan nebeng. Setelah saya naik, Mas Aiman nggak naik motor itu. Orang lain justru yang naik motor. Itu saya nebeng atau minjem? Iya. Iya kan? Jadi dia pun nggak bisa. Kalau nebeng harus ada yang pemiliknya ikut. Betul, dia nggak bisa. Dia pun nggak bisa memilih diksi yang benar. Oke, kita bongkar. Yang berada dalam pesawat itu 4 orang penumpangnya. Karena pesawat itu... Oh, Anda tahu nih 4 orang? 4 orang. Boleh Anda sebutkan? Satu Kaisang. Ini kalau Anda salah, Anda bisa digugat loh nih. Oh iya, satu Kaisang Pangarep. Tapi ini kan narasumber media. Gak apa-apa, satu Kaisang Pangarep. 2 Erina Gudono. Ketiga kakaknya Erina yang cewek. Yang ada fotonya dia lagi megang stroller yang harganya 21 juta itu. Ya, tuh. Nah, satu lagi ADC. ADC itu staff sekaligus pengawalnya mereka. Bukan pas pampres ya? Ini bukan, ya itu saya masih, ya nggak apa-apa. Mungkin karena nggak cukup aja pas pampresnya nggak naik ya. Kalau cukup. ADC itu sipil berarti? ADC itu saya belum cek apakah dia sipil atau militer. Oke, ya, gitu. Kalau militer salah, ya kan gitu. Ya. Nah artinya ADC itu ajudan lah ya? Ajudan. Itu nggak paham soalnya. Apa gitu tuh bahasa Perancis ya. Gitu. Nah artinya apa? Pesawat itu tidak benar. Sekali-sekali saya tegaskan di sini. Tidak benar kalau itu nebeng. Jadi tidak ada temannya yang disebutkan. Tidak ada teman yang disebut. Temannya namanya Gang Ye. Gang Ye nggak ikut. Kan bisa aja nebeng teman. Misalnya begini. Ini oke. Pada saat berangkat mungkin nggak ada. Pada saat di Amerika temannya ikut. Karena pesawat itu semuanya mau jemput si temannya. Itu kan bisa. Ya itu kan dia nggak nebeng. Begini, kalau menurut saya ya. Ya benar Prof. Bisa saja orangnya tidak ikut, ya kan? Tapi kan ada pilotnya. Nah, kenapa harus ikut? Maksudnya gimana? Makanya, misalnya gini nih. Pilotnya temennya gitu? Enggak. Itu namanya nebeng atau minjem pesawat. Ini ya kan masalah serius loh ya. Ini profesor saja. Nebeng atau minjem, Prof? Mas, kalau minjem itu seperti Anda punya motor, saya pinjem ya ke pasar Bo misalnya, pinjem. Tapi kalau saya ngikut terus kemudian, Mas ini ada orang saya ngikut sekalian, itu nebeng, bisa nebeng. Prof tujuannya kan ke Philadelphia. Iya. Untuk mau menerusin mau melanjutkan beasiswa si Erina. Awalnya dia tidak ke Philadelphia dulu. Awalnya dia itu ada setelah refueling di bandara di Jepang, ya di Kobe itu. Ya cuman kemudian dia ke Los Angeles. Tetap statusnya dia itu nebeng kan. Ngikut, mana bisa nebeng? Gini loh. Pesawat itu kalau nggak ada si Kaisang sama kalau ada pilotnya dari orang yang punya gimana? Kan nebeng juga namanya. Beda. Masa dia harus nebeng itu nyampe kayak gitu. Bentar, Mas Adian silakan Mas Adian. Silakan Bang Adian. Gini, kalau nebeng itu nggak muter-muter. Betul. Langsung ke tujuan. Gua nebeng, lu mau ke Depok? Iya, gua nebeng dong. Iya. Nah kalau kemudian, gua nebeng dong, tapi ke Bekasi dulu, habis ke Bekasi ke Bogor dulu, baru ke Dan itu nganter dia loh Mas Adian. Rute itu sebelumnya kan sudah ditentukan rutenya. Rutenya yang nentukan. Masa tiba-tiba lagi naik pesawat nih, kita berhenti dulu sini, kan nggak mungkin. Ini ada rute. Enggak, Prof. Prof gini, Prof. Saya pakai KBBI aja boleh nggak? Pelan-pelan supaya agak jelas. Ya, KBBI boleh. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nebeng apa, Prof?
ikut serta dalam kurung makan, naik kendaraan dan sebagainya dengan tidak usah membayar. Jadi ikut serta. Ya. Nebeng namanya. Ya. Nebeng ikut serta. Ya. Ikut kan? Kalau orang yang tidak ada pun bisa dinebeng di pesawat. Oh enggak, Prof. Boleh, enggak boleh dong. Gimana, Prof? Karena yang bawa itu adalah ibunya. Kalau ikut kecuali gini ya. Gini. Ini kecuali gini. Komunikasi bidang saya sedikit aja. Kalau di Jerman itu kita bisa namanya nebeng dengan orang yang punya mobil kan. Tapi kalau misalnya pesawat ngapain pula orang itu di situ? Ya, dia bisa suruh pilotnya kok. Nebeng juga namanya. Enggak, Prof. Iya, di mana Lagian gini, rute Jakarta, Halim, itu bisa, kemudian itu bisa kalau yang punya jadi pilot gitu. Enggak juga dong. Enggak. Tapi kalau nebeng itu mesti ada yang ikut serta kok. Yang apakah nebeng sebuah kejahatan? Gampang, ada istilahnya itu, membonceng. Itu kan lebih gampang. Ya kan? Effendi Ghazali. Iya, Pak. Enggak, itu sebuah kejahatan tuh tidak nebeng kayak gitu. Apanya? Apa sebuah kejahatan? Ya karena Kaisang pelan-pelan. Ini pindah lagi. Adanya pejabat negara. Ikut serta ketika yang punya ikutan. Gitu karena gini kan sudah dilaporkan ke KPK nih. Maka saya tanya, nebeng itu sebuah kejahatan? Pindah. Kalau dipindah. Itu masalahnya kan. Satu lagi. Gini. Dipindah. Soal definisi nebeng, tapi pindah. Jadi artinya gini. Kalaupun itu tadi katanya, oh itu rutenya memang gitu. Enggak, Prof. Kalau dari bandara di Jepang ya di Kobe tadi, kemudian mau ke Philadelphia, ngapain harus ke LA, ke Los Angeles, kemudian ngapain juga ke Vegas, baru ke Philadelphia. Ini ngalang namanya. Enggak. Kalau dalam bahasa, kalau kita pakai pesawat pribadi, kita bisa tunjukkan pada rute-rute mana yang kita mau. Enggak, Bro. Berarti yang menentukan arah siapa? Lah ya. Gak mungkin si Gang Ye dong, iya kan? Ya saya belum tahu itu. Lah ya udah. Ya udah gak mungkin Gang Ye. Tapi yang menentukan arah itu pilot. Enggak, pilot itu sopir, Prof. Ketawa, Adian ketawa. Setuju Mas Adian? Bang Adian ada mau sampaikan, silakan Bang Adian. Jadi penumpang nggak tahu kemana-mana, pilot yang nentuin. Nah, iyalah. Begini, Pak Aiman. Menurut saya, kita boleh bebas berbicara tentang apapun, saya setuju. Tapi ada koridornya. Misalnya begini, kalau saya ditanya, Yan, lu setuju nggak membicarakan ketek? Nggak setuju. Sebentar, nggak setuju. Kenapa? Segala sesuatu yang melekat dalam tubuh orang nggak boleh menjadi bahan perbincangan publik. Nggak boleh. Apalagi dikaitkan dengan kritik terkait dengan bangsa dan negara, itu nggak boleh. Saya tidak setuju. Kedua misalnya, dalam akun Fufu Fafa, ketika ada tulisan tentang homo dan sebagainya, saya tidak setuju. Itu melekat pada orientasi seksual perorangan. Terlepas dari saya setuju atau tidak terhadap persoalan lintas gender seperti ini, tapi dalam konteks itu jadi bahan kritik untuk dilemparkan pada wilayah publik, saya tidak setuju. Kenapa? Itu sudah penghinaan sangat besar. Itu loh. Jangan dong itu menjadi alasan kita menolak seseorang. Oke, kalau soal jet pribadi gimana Bung Adian tadi? Nebeng. Apa? Nebeng. Ya kalau nebeng ya si Pak Prof aja maksain bener. Masa pilot yang nentuin? Pilot itu terbang kemana-mana karena keinginan penumpangnya. Itu loh. Kalau jet pribadi kan begitu. Penumpangnya bilang berhenti ya berhenti, terbang ya terbang. Nah kalau kemudian nebeng, kan tadi sudah jelas kamus bahasa Indonesia seperti apa. Turut serta. Jadi ikut dia. Gitu loh. Kalau tujuan kemudian temen gue bawa mobil mau ke Depok, ya gue ikut. Gue nebeng dong ke Depok, gue turun di Lenteng Agung ya. Nah itu nebeng. Nah kalau kemudian temen gue mau ke Depok, terus mobilnya gue pakai muter-muter dulu, itu bukan nebeng. Tapi intinya gini. Tapi saya mau tanya ke Mas Roy. Ya. Arti Anda valid betul di pesawat tersebut, pesawat tidak ada Gulfstream ya. 4 penumpang. 4 penumpang plus kru, tidak ada Gang Ye. Kru ya, krunya 2 pilot. Ya. Dan ada 1 pilot, 1 cadangan. Oke. Ya. Kemudian ada 1 kru lagi. 1 kru lagi. Kemudian baru 4 orang ini. Jadi 7 total. Ya. Ini kita bicara detail nih. Detail 7 atau 8. Saya sih sebenarnya. Nah, 8 itu siapa? Enggak, bukan, tapi bukan Gang Ye. Salah 1 kru di situ. Oke, mungkin adanya Gang Ye kan bisa juga. Enggak, tidak ada keluarganya Gang Ye di situ. Tidak ada keluarga Gang Ye. Tidak ada keluarga pemilik pesawat tersebut. Yes, pasti itu. Pasti. Dan pesawat itu terbang ke arah yang diinginkan oleh keluarga tadi, Kaisang dan Erina. Kenapa? Taunya karena ketika dia di LA, ketika dia di Los Angeles, itulah ada foto, ketika ada foto yang lobster snack.
itu yang harganya 400.000 itu motretnya di situ. Ya, jangan sebut-sebut harga lah ya kan. Roti. Enggak agak lain juga jadi. Tapi poin saya sebetulnya kalau bagian ini kita masih bisa berdebat nih, yaitu misalnya ya. Ini misalnya Man, supaya enak acara ini objektif. Yang punya pesawat mengatakan saya mau ke sini dan ke sini. Sudah dari awal. Lalu saya bilang, saya nebeng, boleh nggak? Gitu. Berarti kan saya ikut jalur yang sudah dibuat oleh yang punya pesawat. Betul. Yang jadi masalah adalah nebeng ini sama dengan bonceng kalau naik motor, itu mengharuskan yang punya ikut. Itu tapi kalau saya katakan kita berbeda pendapat ya, bisa saja itu sudah ditentukan. Ini pesawat harus ke Kubu dulu untuk ngisi bahan bakar, terus ke LX, terus kemudian ke Vegas. Vegas, Nevada, itu yang saya sampaikan. Ke Philadelphia gitu ya. Itu. Pengertiannya kan belum tentu si pemilik pesawat ikut di dalam pesawat. Bisa saja misalnya dia ada keperluan entah mengantarkan barang atau entah menjemput kerabatnya di Philadelphia atau dimanapun. Yang kemudian pesawat itu sudah dijadwalkan akan ke titik A, ke titik B, ke titik C. Lalu kemudian Mas Kaisang dan Mbak Erina itu nebeng. Dan mungkin nggak seperti itu? Enggak sih. Dan ada satu lagi. Pak Iman, makanya menurut saya si pemilik pesawatnya harus datang ke KPK juga untuk menjelaskan. Setuju. Gitu loh. Artinya di sini kita akan melihat KPK berusaha mencari tahu sejauh apa. Oke, Kaisang sudah datang. Bagus. Oke, dia bilang begini. Nah, pemilik pesawatnya panggil dong. Lagian gini Mas Adian. Sebetulnya sudah ada tuh laporan ke KPK Singapura ya. Mas Roy, sudah ada laporan ke KPK Singapura. Tinggal KPK Singapura koordinasi dengan KPA Indonesia. Itu kan jalurnya begitu. Ya kan kadang-kadang nih ada orang Indonesia numpang diperiksa, bukan nebeng ya. KPK Singapura memeriksa Gang Ye kan tadi. Bisa, kemudian berkoordinasi. Jadi saya kira ini bukan jalan buntu ya. Kemungkinan bekerja itu seperti ada kayak gitu. Dan artinya Pak Prof setuju dong. Nah gini, kalau misalnya ada kerjasama KPK Singapura dengan KPK Indonesia untuk memeriksa satu perkara itu bisa saja terjadi karena sudah pernah kejadian ini. Dan sekarang sudah ada pemeriksaan. Kalau KPK Singapura, gini Mas, bahwa ini diusut lagi lebih jauh gitu. Gini. Kalau apakah dipanggil, apakah berkoordinasi dengan KPK Singapura? Kita percayakan aja pada KPK, ya kan? Ini kan sudah ada kerjasama kayak gini kan? Dan kalau memang Mas Roy, Mas Roy Suryo punya bukti yang diperoleh secara legal, Anda ajukan ke KPK. Anda menjadi saksi dalam perkara ini. Pak Prof, izin Pak Mas Roy. Izin gini. Oke lah itu nebeng deh atau minjem kek. Nah, minjem atau salah. gratifikasi kek. Atau apapun kek gitu. Ya proses saja ribet amat. Kan Presiden Jokowi udah bilang semua sama di mata hukum. Artinya secara nyata beliau mempersilahkan periksa kalau ada sebuah kesalahan. Satu lagi, Beb. Ya so what gitu loh. Satu lagi, Beb. Artinya periksa terus gitu, lanjutin terus. Sebaiknya kalau memang periksa dan ini jujur, Kaisang tadi ketika sampai ke KPK yang diceritakan jangan hanya yang pada tanggal 18 Agustus 2024. Itu kita nggak tahu, Pak. Itu mungkin di dalam ngomongin. Ada buktinya tahun lalu yang September ada videonya. Terlalu cetek. Kalau kita bilang itu cetek atau ketek ini? Cetek, bukan ketek ya. Ini terlalu cetek. Kalau kita ngomongin itu minjem, itu nebeng, itu apa? Pak Jokowi bilang apa? Semua sama di mata hukum. Ini kesempatan. Buktikan saja gitu kan. Itu kesempatan buktikan ucapannya beliau. Proses gitu loh. Periksa. Kalau umpamanya si Gang Ying, siapa itu ya Gang Ying? Gang Ying bilang gue mau ngasih pinjem lo mau apa? Nah salah. Salahnya di mana? Proses saja Pak, jangan bilang salah. Baca undang-undang tipikor, Prof. Saya bukan ahli hukum tapi saya sudah baca juga, Prof. Kaisang ini kan swasta, private, bukan penyelenggara. Iya, tapi dia adiknya siapa? Ayahnya siapa, Prof? Gini loh. Sekarang ini sudah ada pelaporan ke keluarga, Prof. Mas, ada keluarga. Udah proses aja udah. Kalau sudah ada misalnya bukti di Singapura kuat, tentunya bukti dari Singapura dibawa ke Jakarta. Satu lagi, seperti itu. Satu lagi, Prof. Kenapa Kaisang tadi tidak jujur? Saya katakan tidak jujur. Kenapa? Dia hanya menceritakan satu kali. Sebentar. Ini serius loh, Pak. Mas Roy mengatakan Mas Kaisang tidak jujur. Iya. Kenapa? Karena dia hanya menceritakan satu kali yang dia pergi ke Amerika, ke Philadelphia. Padahal itu tertutup. Kok Anda bisa tahu satu kali? Ada datanya semua, Bro. Nah, pemberian keterangan di KPK itu kan tertutup. Dia yang memberikan.
Dia memberikan dan setelah itu ada orang KPK. Prof baca TV dong, Prof. Baca berita dong. Saya nggak bisa baca TV. Nah, udah. Nonton TV. Nonton TV, lihat YouTube atau lihat aktif dong gitu. Supaya tahu setelah nonton itu. Nonton koran lah. Ya, nonton koran ya. Setelah Kaisang tadi ngomong, kan ada satu yang orang hukumnya partainya. Itu yang bicara yang mbaknya rambut pendek itu. Itu bicara, Fancy. Setelah itu ada orang KPK diwawancara. Dan orang KPK-nya bicara soal ini tadi. Yang dia menceritakan satu kali. Artinya clear dong masalahnya. Enggak, 4K. Harusnya dia yang kalau yang 3 clear. Orang KPK mengatakan akan ada pemeriksaan lanjutan. Iya, sebentar. Yang bohong di mana? Ya, karena dia hanya bukan bohong, tidak jujur. Oke, ya. Kalau jujur dia ceritakan semuanya, mulai yang dia pergi tanggal Agustus 2023, yang rutenya itu sampai ke Bali segala. Kemudian yang September 2023 yang dia dari Nagoya, landing Halim, kemudian landing di Adi Sumarmo Solo yang bawa tas merek D itu. Ya, 2 tas itu langsung masuk Alphard. Ini pengamat tas juga. Mas, pengamat tas. Langsung masuk Alphard tanpa kalau orang itu ngomong di KPK berdasarkan pertanyaan dari penyidik atau pemeriksa. Enggak, tadi bukan pertanyaan. Tadi dia nggak diundang, Prof. Dia tuh memberikan keterangan dengan katanya. Artinya kan tidak, Mas. Pribadi. Mekanisme pemeriksaan di KPK itu tidak ujuk-ujuk misalnya Anda datang nih, saya mau cerita gini. Enggak. Orang KPK itu, pemeriksa itu kan tanya. Masalahnya gimana segala macam. Jadi tidak bisa melebar dari pertanyaan dari pemerintah kalau gitu itu. Kita dorong KPK supaya detail. Silakan aja. Iya, jangan. Yang penting Mas Roy datang bawa bukti. Iya. Ya, jadi saksi itu penting itu. Tapi inti dari itu semua Mas Aiman, saya hanya kenapa kan presiden itu memang atau kepala negara itu memang harus mengerti kapan masanya. Setiap presiden Indonesia tadi sudah disebut itu punya masa, punya zaman, punya medianya. Dulu ketika misalnya ada pemberontakan di Filipina, ada penurunan Marcos, itu mereka gerak pakai SMS. Ketika di Kamboja, ya itu ada bagaimana aktivis wanita itu karena SMS diblokir, telepon disadap, dia pakai fax. Indonesia pakai sosial media. Jadi menurut saya gini, jangan salahkan sosial medianya. Ini teknologi Mas Aiman, teknologi dimanfaatkan ke kemaslahatan masyarakat, kita bisa tahu sejarahnya. Oh, presiden kita dulu begini. Dan Mas Roy tadi mengatakan bahwa siapa manifestnya, siapa orang-orangnya, rutenya kemana, itu semua bisa dipertanggungjawabkan. Semua bisa dipertanggungjawabkan dan ada cara research yang ilmiah yang sekarang muncul, yaitu namanya OSIN ya, Open Source Investigation. Ya, Open Source Intelligence. Open Source Intelligence, OSIN. Itu setiap orang bisa lakukan, Prof. Gitu. Jadi artinya apa? Artinya kita bisa, dan di netizen itu, netizen plus 62 itu kan terkenal Mas Aiman. Maha benar netizen dengan segala cuitannya, ya kan gitu. Nah, gitu. Jadi artinya apa? Mereka bisa juga dapat dari mana-mana. Saya mengkonfirmasi, saya yang memverifikasi ini. Ini kan sudah 2 kali Mas Roy Suryo bicara ya. Betul. Ya, saya kira cara yang paling bagus adalah laporkan ke saya. Udah nanti akan laporkan. Datang kemudian Anda bawa bukti, bersedia diperiksa. Sudah. Ya kan? Ada teman-teman lain yang bergerak ke sana, Prof. Ya enggak, Anda sendiri karena Anda adalah orang yang punya data mengungkapkan fakta. Data itu. Jadi sudah, Prof, data itu harus dipertanggungjawabkan, Mas. Ada Mas Roy tadi saya sampaikan akan memberikan data itu. Apakah lewat orang lain atau sendirian? Oke. Itu clear aja, Prof. Jadi enggak usah juga Prof nahan di sini enggak usah lah gitu kan. Biarkan saja. Oke, silakan. Bergerak, biarkan saja netizen juga bergerak. Siap. Bung Noel akan ngomong, tapi saya akan berikan kesempatan selepas jeda. Kami akan segera kembali saat lagi, tambah bersama kami Rakyat Bersuara. Nanti ke Bung Noel.